Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-thalis an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullah wal fath illa yaqulu fiha subhanak rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, muttafaqun alaih. Wa fi riwayah fi sahihain anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli yata'awwalul Qur'an. Makna yata'awwalul Qur'an ay ya'mal ma umira bihi fil Qur'an fi qoulihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Wa fi riwayatin li Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yakula qabla an yamut subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyah qultu ya Rasulullah ma hadhihi al-kalimat allati araka ahdathaha taquluha. Qala ju'ilat li alamah fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullah wal fath ila akhir surah. Wa fi riwayah lahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat qultu ya Rasulullah araka tukthir min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala akhbarani rabbi anni sa'ara alamah fi ummati fa idza ra'aituha aktsartu min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha idza jaa nasrullah wal fathu Makkah ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dari Siti Aisyah berkata, ma shalla Rasulullah, tidak salat Rasulullah SAW salatan ba'da nazalat alaih, setelah turun ayat idza jaa nasrullah wal fathu, illa yaqul fiha, kecuali membaca di dalam salat tadi itu subhanaka rabbana bihamdik Allahumma ighfirli. Riwayat Bukhari Muslim. Demikian juga riwayat Bukhari Muslim, karena Rasulullah SAW yukthir, Nabi memperbanyak an yaqul, membaca di rukuknya dan sujudnya subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma ighfirli, yata'awwalul Qur'an, karena mengamalkan perintah Quran. Wa makna yata'awwalul Qur'an ya'mal ma umira bih, mengamalkan apa yang diperintahkan kepada beliau fil Quran, dalam Quran, fi qouli ta'ala fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu, fasabbih subhanakallahumma wa bihamdik bihamdi rabbik wa bihamdik Allahumma ighfirli wastaghfirhu. Amalkan ini. Wa fi riwayat Muslim, riwayat Muslim, karena Rasulullah SAW yukthir an yaqul qabla ayyamut. Kalau ini riwayat yang pertama tadi itu Bukhari Muslim, disebutkan bahwa Nabi membacanya dalam sholat. Tapi dalam riwayat Muslim, Nabi sering membaca sebelum mati subhanakallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, mutlak di sini. Nah, berkata Siti Aisyah di dalam salat atau luar salat. Siti Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah ma hadhil kalimat allati araka ahdatsaha taquluha?" Ya Rasul, apa kalimat apa yang telah aku melihat Anda ini membacanya baru ini? Kok sering baca ini? Ya bukan bacaan baru ini sebetulnya, tapi Nabi memperbanyak. Kata Nabi, ju'ilat li alama fi ummati, Allah menjadikan untukku ada tanda yang terjadi pada umatku. Idza ra'aituha, kalau aku menyaksikan itu tanda, qultuha, aku membaca ini, harus membaca ini. Idza jaa nasrullah, tanda pertama, wal fathu, tanda kedua, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, tanda ketiga, maka diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Baik. Karena Rasulullah SAW yukthir min qawli, Nabi SAW memperbanyak daripada mengucapkan subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Riwayat yang tadi kalau tadi itu pakai khitab subhanaka, kalau ini subhanallahi wa atubu astaghfiruka, kalau ini astaghfirullah wa atubu ilaihi. Qultu ya Rasulullah araka tukthir, aku kalau melihat kamu ya Rasul, kata Siti Aisyah, min qawli, mengucapkan subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qal akhbarani rabbi, telah memberi kabar kepada aku Tuhanku, anni sa'ara alamah, aku bakal melihat tanda fi ummati, di umatku,
Fa idza ra'aituha, kalau aku melihat itu tanda terjadi, aktsartu min qouli subhanallah bihamdi astaghfirullah atubu ilaih. Faqad ra'aituha, aku sudah menyaksikan itu tanda. Idza jaa nasrullah wal fathu. Yang dimaksud fathu adalah Fatah Makkah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi llaili afwaja fasabbih bihamdi rabbika astaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, di sini riwayat ini menyatakan bahwa setelah turun ayat ini Nabi siap-siap untuk kematiannya dan mempersiapkan kematiannya tadi itu dengan memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar. Nah, ada riwayat di sholat Nabi juga menyatakan dengan subhanaka rabbana bihamdik Allahumma ighfir li. Di luar sholat juga Nabi juga membaca dengan ada sigat subhanaka Allahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik, ya, dan juga subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaik. Ini bisa di sholat, bisa di luar sholat. Kalau tadi pertama dan itu di dalam sholat. Karena itu orang kalau merasa dirinya mau mati, mungkin dia sakit atau kadang-kadang datang itu kan, ya Allah, anak ini mau mati, memperbanyak ini. Atau melihat tanda anak sudah komplit ini, anak sudah membesarkan anak, sudah anak bekerja, sudah anak itu sudah komplit, tinggal siap-siap sudah. Tinggal siap-siap perbanyak ini. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Kalau sudah beres, berarti selesai tugas kamu wahai Muhammad, baca ini. Demikian juga pegawai negeri misalnya, kalau sudah pensiun, siap-siap baca ini. Ya, artinya persiapan untuk mati. Persiapan untuk mati. Alhasil, kapan kamu tadi itu merasa sudah harus siap-siap, perbanyak ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang kedua, di sini bacaan itu kadang-kadang dikeraskan oleh Rasulullah SAW dalam sholat tadi itu, dan juga di luar sholat. Buktinya Siti Aisyah, para sahabat mendengar setelah turun ayat ini Nabi itu membaca di rukuknya dan sujudnya. Berarti kedengaran itu kan. Bukan Nabi mengumumkan aku baca di rukuk dan aku baca di sujud, enggak, tapi itu didengarkan oleh para sahabat. Jadi Nabi kadang-kadang bacanya keras, ya bukan jerat-jerit ya, tapi bisa didengarkan oleh yang ada di sekitarnya. Karena itu mengeraskan suara untuk berzikir tidak bid'ah. Nabi juga banyak melakukan ini. Buktinya para sahabat menyatakan, aku mendengar Rasulullah, aku melihat Rasulullah, aku menyaksikan Rasulullah. Berarti kan, dan ini bacaan dalam sholat, bukan ini ikhbar. Malah Siti Aisyah yang negor, kok ente baca ini terus ya Rasul? Kan berarti kedengaran terus Siti Aisyah. Karena itu tidak mutlak, berarti mengeraskan berzikir itu adalah bid'ah masuk neraka, nggak ada. Nggak ada begitu. Karena malah di sini Allah memerintahkan Nabi tidak mengeraskan itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Tidak ada perintah keraskan Muhammad baca itu sehingga yang lainnya tahu, ya enggak. Justru mereka tanya kepada Rasul, justru mereka memberi kabarkan bahwa Rasul membaca itu dengan keras. Kemudian ayat ini juga menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masa depan Islam. Idza jaa nasrullah, maka datang itu bantuan Allah, padahal saat itu dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan lemah. Wal fathu, dalam keadaan terusir dari kota Mekah, dalam keadaan dikejar-kejar Rasulullah SAW. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah, saat itu yang masuk Islam itu setitik-setitik, itu pun terpaksa sembunyi-sembunyi, tapi nanti bakal orang berbondong-bondong masuk Islam. Mereka tidak menjadi orang terpaksa lagi masuk Islam, malah bangga masuk Islam.
Nah, ini Nabi SAW diberikan kabar oleh Allah SWT tentang yang bakal terjadi. Dan begitulah untuk menjadi umat Islam harus optimis, tidak boleh pesimis untuk masa depannya. Kalau Nabi SAW aja bantuan Allah SWT dijanjikan, idza jaa nasrullah, saat itu dalam keadaan kepepet, apalagi kita, jangan minta spontanitas sekarang harus menang. Loh, gak iso gitu. Yang nasrullah itu pasti ada, cuma jaannya ini ya bisa cepat, bisa enggak cepat datangnya tadi itu. Ya pasrahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas sampai di antara mereka, mata nasrullah, kapan katanya bantu Allah akan datang, ini kapan? Ala inna nasrallahi qarib. Karena itu jangan minta la indah, ayo ditunggu bareng, mudah-mudahan hancur, mudah-mudahan itu. Ya, hal yang demikian ini akhirnya emosi jadinya kamu. Syuf, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para anbiya diganyang sama kaumnya, dicaci, macem-macem. Adabnya tidak langsung turun. Adabnya langsung turun. Nabi Nuh sampai ratusan tahun, sampai jadi bahan olokan. Mana adabnya, mana? Janji dok nih. Sampai diperintahkan nanam pohon. Nanam pohon itu ngerawatnya 100 tahun. Setelah itu suruh buat perahu. Buat perahunya 100 tahun. 200 tahun. Gak teko-teko. Tapi ketika datang, ya sudah datang. Nah, karena itu kita yakin Islam itu pasti jaya. Yakin Islam itu pasti menang. Cuma jangan minta spontanitas. Wes lakonono ae. Yang jelas pasti datang. Bantuan Allah itu pasti datang. Ya kok kalah terus umat Islam? Tidak kalah. Itu ujian bagi umat Islam, tapi suatu saat pasti datang. Kalau mereka akan membumikan atau mengubur Islam, tidak mungkin. Tidak mungkin. Lowong, tidak ada yang bantu Islam pasti jaya kok Islam. Liyudhirahu ala dini kulli. Siapa yudhir itu? Allah. Tanpa bantuan ente tetap yudhirahu ala dini kulli. Islam itu Allah akan idhar sendiri gitu. Allah akan bantu sendiri Islam itu. Allah akan tetap menjayakan Islam saja. Hatta enggak ada yang belah Islam. Yudhirahu ala dini kulli. Karena itu kita harus optimis. Yang penting kita jalani aja. Yang penting kita jalani. Wallahu a'lam.